Masa Advent adalah masa penantian gitu ya. Kalau dari Advent pertama ada lilinnya gitu ya. Advent kedua, Advent ketiga dibacakan makna-maknanya. Itu semua membawa kita pada masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent juga dikatakan masa untuk kita mengintrospeksi diri kembali. Untuk mempersiapkan dengan betul-betul bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan gitu ya. Akan tetapi menariknya masa Advent bukan saja berbicara tentang masa penantian ke depan, tapi masa Advent juga berbicara tentang apa yang sudah kita lewati. Gitu ya, kalau kita bicara kepada sesuatu yang ada di depan berarti ada sesuatu yang ada di belakang kita. Seperti nyanyian di kidung pelengkap kidung jemaat ya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Gimana? Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun, gitu ya. Sejenak kita menoleh ke belakang bagaimana perjalanan kita dengan dan bersama dengan Tuhan, kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata, gitu ya. Karena itu ketika kita menoleh dalam perjalanan ke belakang dan kita masuk dalam minggu untuk menatap ke depan, maka kita pun harus memaknai masa saat ini. Kenapa saya mengungkapkan ini? Ternyata Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 juga berbicara tentang bagaimana dia sungguh-sungguh meyakini akan kasih karunia Tuhan, akan penyertaan Tuhan di masa-masa saat ini. Kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan demikian, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ada dua hal yang bertolak belakang. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, tapi aku tahu saat ini aku sedang menjalani murka Tuhan yang tidak mudah. Saat itu bangsa Israel sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang berada dalam masa pembuangan karena murka Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Mereka sedang berduka. Mereka sedang bergumul dengan luar biasa. Tapi Yesaya mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang gak biasa. Kalau orang di luar sana gitu ya, bukan orang beriman mungkin, mengatakan oh sukacita itu adalah ketika kita mendapatkan segala hal yang baik. Tapi hari ini kita belajar bahwa yang namanya ungkapan syukur itu justru harus diberikan atau diucapkan ketika tidak baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang udah pasang pohon Natal? Saya baru minggu lalu karena sibuknya. Udah ada kue Natal? Belum. Nggak bisa datang kita Bu Pendeta. Harusnya kita bisa datang. Open house. Kenapa saya tanyakan demikian?
Ternyata peristiwa Natal juga bukan peristiwa yang baik-baik saja. Minggu lalu kalau saya lagi lelah Bapak Ibu, mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, mengerjakan segala sesuatunya gitu ya, saya suka nonton Netflix gitu ya. Bukan sombong Bapak Ibu, nggak ada, saya nggak punya TV nasionalnya, nggak ada, nggak ketangkep. Saya nggak tahu ada apa itu di pastori. Jadi kalau lagi boring gitu ya, nontonnya Netflix. Tertarik dengan film, Bapak Ibu pernah nonton nggak Maria di Netflix? Saya menangkap satu kata awal itu menarik bagi saya dan sebenarnya itu seringkali dikhotbahkan gitu ya. Di narasi awal itu, awal film itu dia katakan lebih kurang saya bahasakan begini ya, enggak persis ya Bapak Ibu ya, jangan bilang saya enggak copy paste, enggak persis, pokoknya seperti ini. Anda berpikir bahwa apa yang saya jalani ini baik-baik saja, sesungguhnya itu tidak baik-baik saja. Itu narasi awalnya. Jadi ketika film itu ditayangkan gitu ya, narasi awalnya hal itu gitu. Lalu muncullah ayahnya Maria ketika dia berdoa, ayah dan ibunya ketika dia berdoa, mereka berdoa menginginkan sekali seorang anak gitu. Perjalanan pergumulan memiliki seorang anak, lalu lahirlah Maria. Lalu Maria lahir, saya menghitung begitu banyak kata yang diucapkan, aku ini adalah hamba Allah, maka jadilah menurut gitu ya kehendakmu. Itu bukan saja diucapkan ketika Maria bertemu dengan malaikat, tapi ternyata gitu ya, kalau dalam film itu dia sudah memang ucapkan. Jadi dalam film itu dikisahkan Maria itu dia apa? Dibawa atau dipersembahkan oleh orang tuanya gitu untuk melayani. Lalu dia juga belajar tentang firman Tuhan di sebuah biara. Yang saya tangkap dari film itu adalah dia selalu bertanya, kenapa harus saya? Kenapa saya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus saya dipisahkan oleh ibu atau bapak saya? Kenapa saya harus menjalani peristiwa yang tidak mudah ini? Hal ini mau mengatakan itulah peristiwa kelahiran. Itulah peristiwa Natal yang tidak baik-baik saja. Ada seorang perempuan yang sebenarnya mengatakan, ya Tuhan di dalam mulutnya, tapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia berpikir keras bagaimana menjalani tahapan-tahapan kehidupannya. Maria mewakili kita dalam pergumulan-pergumulan kita. Maria sama seperti Yesaya ingin meyakini sesuatu. Ketika Yesaya berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka terhadapku. Maria mengatakan, ya Tuhan, aku ini hamba Allah, aku ingin menuruti semua yang Tuhan buat dalam hidupku, meskipun aku pun masih bertanya kenapa harus aku jalani ini. Karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Yesaya mengajak kita untuk bersyukurlah kepada Tuhan untuk melihat peristiwa-peristiwa
perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu Advent bukan saja mempersiapkan diri ke depan, tapi Advent juga melihat apa yang Allah sudah buat dalam hidup kita, dalam karya Allah di setiap hembusan nafas kita di belakang. Kita semua punya cerita. Kita semua punya pergumulan. Jangan dikira saya pendeta atau Bu pendeta ada di tempat ini tidak punya pergumulan. Kita semua punya pergumulan. Di sini saya pernah ceritakan, saya baru bisa menikmati yang namanya Natal itu 5 tahun terakhir ini ketika saya bergabung dengan GPIB Kelapa Gading. Sebelumnya setiap Natal saya ada di rumah sakit. Bahkan saya lupa yang namanya Paskah. Ketika dokter datang lalu, Bu saya libur ya. Kenapa libur ya dok? Harusnya dokter visit kan besok. Bu besok Paskah. Seorang pendeta yang lupa dengan hari Paskah. Apa yang terjadi? Di titik itulah Yesaya juga membantu kita untuk melihat bahwa ungkapan syukur ketika kita berada dalam keadaan tidak baik-baik saja itu sungguh sangat menenangkan. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di gurun, berjalan bertahun-tahun, 40 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam pergumulan yang mereka lakukan apa? Sungut-sungut. Kita banget, manusiawi banget. Sungut-sungut. Apa yang didapat dengan sungut-sungut? Gak ada. Yang ada apa? Stres, lelah, capek, batin. Iya kan? Kok ini begini? Ada aja yang kurang gitu. Udah dibuat sesuatu, ada aja yang kurang. Itulah kalau kita dalam pergumulan kita tapi sungut-sungut terus. Udah diberikan ini, ada aja yang kurang. Udah diberikan itu, ada aja yang kurang. Saya pun pernah mengalaminya. Sampai berapa kali Tuhan perjumpakan dengan banyak orang, tetap saja tidak bisa melihat. Tapi hari ini Yesaya mengatakan, cobalah di dalam masa yang tidak baik-baik saja bersama dengan Maria dan Yusuf, walaupun mereka bingung tidak tahu apa arah ke depan gitu ya, tapi mereka tekun taat menjalani semua yang ditetapkan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini Yesaya pun mau belajar atau mau mengajak kita demikian. Walaupun dalam murka Allah, bersyukurlah. Ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhan kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Perhatikan kata tidak gentar. Kadang-kadang orang mengatakan, kalau disapa gitu ya dengan pendeta, apa kabar Bapak Ibu? Oh baik-baik saja. Sebenarnya tidak baik-baik saja. Ketika Yesaya mengatakan, aku percaya dan tidak gentar, mau menegaskan bahwa selama ini murka Allah itu sungguh menggentarkan. Bahwa selama ini keadaan itu sungguh membuat takut. Karena itu dia katakan, sesungguhnya Allah itu adalah keselamatanku. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dalam persoalan, dalam pergumulan kita meletakkan ungkapan syukur di situ. Itu bagaikan apa? Melepas beban
Gitu ya. Enggak semua sih, setengah. Dan kita menjadi jauh lebih ringan untuk melihat banyak hal baik yang Allah kerjakan. Jadi hal yang pertama yang diajarkan oleh Yesaya kepada kita adalah yakinlah dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sekalipun, Allah turut bekerja di dalam. Hal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan demikian dari ayat yang kedua. Saya bacakan dari ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dan kegirangan dari mata air keselamatan. Kalau hal yang pertama kita yakini penuh dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita pun sama gitu ya. Mau seperti Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Yang kedua adalah mengakui bahwa di tengah seruan itu ada kekuatan yang Allah berikan. Ayat yang kedua itu sungguh nyata ketika dia katakan, iya engkaulah keselamatanku. Di tengah-tengah aku tak melihat ada keselamatan di depan. Engkaulah kekuatanku di tengah-tengah kegentaranku. Engkaulah Allahku di tengah-tengah ketidakmampuanku untuk melihat apa yang kujalani ke depan. Sebentar lagi tahun 2025. Kalau lihat berita sadis Bapak Ibu. Kemarin saya baru tanya ke suami saya. Saya kesel nih kalau lihat buka internet gitu ya. Muncul tuh ramalan-ramalan. Kok ya ramalannya gak bagus-bagus semua ya saya bilang. Gak ada gitu ramalan yang bagus. Kenapa sih ramalan selalu gak bagus, selalu gak bagus, selalu gak bagus gitu. Suami saya dengan santainya dia bilang, ya yang namanya bad news kan pasti good news untuk halayak. Tapi kalau kita betul-betul menganalisa perjalanan, apalagi perjalanan keuangan gitu ya, untuk Bapak Ibu yang tahu dan mengikuti hal itu, sungguh membuat gentar. Pajak mau naik berapa Bapak Ibu? 12%. Anak saya yang kedua tuh seneng banget hitung-hitungan. Lalu ketika kemarin dia ulang tahun, kami baru kali ini saya tidak mendampinginya, saya hanya kasih uang gitu ya. Lalu dia ajak teman-temannya makan, dia ngomel ketika lihat stroke. Gila nih pajak gede banget loh Mami, gimana tahun depan? 12%. Ini tahu gak Mami, ini pajak ini bisa buat makan kita loh 2 hari. Saya hanya tersenyum. Terima kasih kamu melihat stroke itu. Selama ini kamu gak pernah lihat stroke Mami. Kalau belanja bulanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Yesaya mengajak kita untuk berkata, Allah itu adalah keselamatan. Aku percaya dan tidak gentar. Apapun yang terjadi di depan, peganglah keselamatan itu. Percayalah kepada Allah. Jangan gentar, berjalanlah. Mungkin ada dari kita yang anaknya masih kuliah. Ada sesuatu yang direncanakan di depan. Saya pun punya kegentaran yang sama. Kebetulan anak pertama kami akan masuk kuliah tahun depan. Berkecamuk Bapak Ibu apa yang
ada dalam pikiran gitu ya. Apakah dia masuk di mana, bagaimana nanti proses pembiayaan, bagaimana ini, bagaimana terus berkecamuk. Hari ini saya pun belajar dari Yesaya. Engkau adalah keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar karena engkau adalah kekuatanku. Wow, luar biasa. Minggu Advent ini kita belajar dari kitab ini. Bahwa saat ini kita diajarkan, ayo jalan. Seberat apapun. Waktu terus berjalan. Tahun baru tidak bisa ditahan. Kadang-kadang kalau saya ketemu, wah kita pasti akan Natal ya. Iya Natal, pasti kan tanggalnya jalan. Waktu akan berjalan. Kita yang tidak siap akan terseret terus supaya siap. Kita nggak mungkin bilang saya nggak siap untuk 2025. Saya nggak mungkin bilang saya nggak siap anak saya besar, nggak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, engkau keselamatanku, engkau kekuatanku, aku tidak gentar. Hal berikutnya adalah yang ketiga. Yesaya mau mengatakan, engkau Allahku adalah jaminan hidupku. Kalau yang pertama tadi Allah adalah keyakinanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Tuhan kadang-kadang membuat hidup ini, jalan ini enggak baik-baik saja gitu ya. Kayak lagu apa? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu. Nah, hafal tuh. Diulang-ulang ya. Selalu menyertai. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah itu selalu menyertai. Dalam murka sekalipun Allah tetap ada. Yang kedua, di dalam proses perjalanan itu tak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Karena itu di ayat yang kedua dikatakan, aku tidak gentar karena Allah adalah keselamatanku. Dan yang ketiga, kita lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, Allah adalah jaminanku. Saya bacakan di ayat yang kelima dan yang keenam, Bapak Ibu yang terkasih. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Artinya apa? Hal yang lalu Dia sudah melakukan hal-hal yang mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab agunglah yang maha kudus, Allah Israel di tengah-tengahmu. Ada jaminan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Advent memang merayakan masa penantian ke depan. Tapi jangan lupa untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan sungguh luar biasa. Dan kerjakan bagian kita saat ini. Apa yang gak mampu kita kerjakan? Tuhan katakan, berikan kepadaku. Berikan kepadaku. Karena itu Yesaya mengatakan, engkau Tuhan betul kekuatanku. Dan di akhir dari bacaan kita, Yesaya mengatakan, betul engkau adalah jaminan. Kalau kita sudah dijamin dengan luar biasa, apa yang perlu kita takutkan? Kegentaran yang luar biasa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang pun akan kita hadapi dengan kepala yang tegak dan pandangan tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
ada aktivitas pohon Advent di sini, Bapak Ibu. Kita akan memberikan atau menuliskan komitmen kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi komitmen kita. Ketika hari ini Yesaya mengatakan, iya, jalanlah dalam segala keadaan kita yang tidak baik-baik saja. Apa komitmen kita kepada Tuhan dalam perjalanan ini? Baiklah, itu kita tuliskan dalam waktu 3 menit ini untuk kita gantungkan di ranting pohon Advent yang sudah disediakan. 3 menit dari sekarang. Sambil kita merenungkan kembali apa nih yang sudah kita dapatkan. Silahkan digantungkan jikalau sudah ada yang kurang loh Bapak Ibu, saya nggak dapet tuh. Tapi nanti ya, biar kita kita mulai. Saya tadi nyari, mana ya? Nggak bercanda Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silahkan jikalau ada yang belum. Bagus ya, ngeping-ngeping begitu. Sebaiknya penuh gitu. Oke. Pastikan Bapak Ibu nggak ada nama saya di situ. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk komitmen yang sudah Bapak Ibu buat. Biarlah itu menjadi doa kita ketika kita melanjutkan kehidupan kita dan kita beranjak ke tahun yang akan datang. Ingat selalu komitmen kita, apakah saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu tuliskan, apakah kita akan terus berjalan dengan Tuhan sesulit apapun, apakah kita menyadari bahwa selama ini memang kita dirangkul oleh Tuhan atau apapun itu. Karena itu marilah kita semua bangkit berdiri, kita mau menyatakan sikap iman percaya kita kepada Tuhan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, penampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk.